Assalamualaikum Sobat Dukcapil, apa kabarnya? Semoga Sobat Dukcapil semua berada dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Kita balik lagi di program Pose Dukcapil atau podcast seputar Dukcapil, yang mana akan membahas tentang tema-tema yang berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil. Nah, di Pose Dukcapil kali ini kita bakal ngebahas satu tema, yaitu berkaitan tentang inovasi-inovasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 50 Kota. Nah, di Pose Dukcapil kali ini, Sobat Dukcapil, kita udah kedatangan satu narasumber, yaitu Ibu Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Ada Ibu Asri Melwani Esos. Halo, apa kabar Bu Kabit? Baik, Bu Yanti. Oke. Nah, di sini Ibu Kabit bersama kita akan ngebahas tentang inovasi-inovasi yang ada di Disdukcapil Kabupaten 50 Kota. Nah, Bu Kabit, boleh mungkin sedikit perkenalan diri dulu dan juga bisa dijelaskan tentang tugas-tugas Bu Kabit nih di Disdukcapil Kabupaten 50 Kota. Baik, Bu Yanti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Asri Melwani, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, di mana di dalam bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan ini ada beberapa tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan Data, di mana ada 3 kasih yang mana sekarang sudah dilantik dan jadi kami mempunyai 3 kasih yang sekarang dinamai dengan subkoordinator, di mana ada subkoordinator kerjasama, kemudian pemanfaatan data dan inovasi. Di mana tugas kita di bidang pemanfaatan data ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan data kependudukan dan bekerjasama dengan beberapa lembaga yang akan bisa memanfaatkan data kependudukan, dan kami dan diberikan hak akses untuk bisa memanfaatkan data yang telah disajikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian juga ada kasih inovasi yang mana nantinya membuat beberapa inovasi, dan malah sekarang sudah mencapai banyak inovasi, berjumlah sebanyak 28 inovasi. Dan kemudian juga ada kasih kerjasama, di mana nanti setelah kita bekerjasama dan kita melanjut dengan inovasi yang kita buat tersebut. Demikian untuk sementara. Oke. Jadi Sobat Dukcapil, di Dukcapil sendiri itu ada bidang tentang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan ya Bu ya. Iya. Nah, mungkin ada juga nih beberapa Sobat Dukcapil yang kurang familiar nih dengan pemanfaatan data. Sebenarnya apa sih Bu pemanfaatan data itu? Baik, Bu Yanti. Mungkin sedikit kami sampaikan dulu apa dengan yang dimaksud dengan pemanfaatan data. Pemanfaatan data adalah merupakan pemanfaatan data yang tersimpan di database kependudukan yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan oleh lembaga pemerintah dan lembaga swasta lainnya yang berbadan hukum. Nah, di mana lembaga pemerintah yang telah kita bekerjasama seperti Dinas Sosial, Dinas PTS, DPM PTSP, Rumah Sakit Umum Ahmad Darwis, mereka sangat merasakan manfaat dari pemanfaatan data yang telah kita kerjasama dan juga telah diberikan hak akses, di mana mereka dalam pemutakhiran data seperti Dinas Sosial itu sangat besar manfaatnya, seperti pemutakhiran data DTKS, PBI, JKN, terus dengan JKS. Kemudian pada Rumah Sakit Umum Ahmad Darwis, ini terkait dengan data yang dimiliki oleh orang yang diberikan untuk berobat gratis, di mana sudah berapa banyak masyarakat yang sudah meninggal yang memiliki kartu jaminan kesehatan gratis ini dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, disitulah manfaat oleh dinas rumah sakit tersebut, karena banyak kecolongan yang tidak berhak yang mendapatkan itu, sekarang dengan meninggalnya orang tersebut mereka bisa memanfaatkannya. Nah, dengan ada pemanfaatan data ini, mereka bisa menyandingkan data yang dibawa oleh si pemegang kartu berobat gratis ini dengan data yang ada pada kita yang telah kita berikan hak aksesnya kepada rumah sakit tersebut. Maka di situ bisa disandingkan datanya, maka ketahuan
Kalau mereka membawa bukan hak dia, maka ketahuan di situ. Itulah salah satu manfaat dari data Oke. pemanfaatan data tersebut. Bu Yanti. Jadi pihak Disdukcapil ini memberikan hak akses berarti ya Bu Kabit Iya, ya. betul. Jadi beberapa lembaga atau OPD kita berikan hak akses Iya. agar lembaga atau OPD tersebut bisa menyandingkan data yang dimiliki penduduk Iya. dengan data yang sama dengan data di Disdukcapil ya Bu Iya. Kabit ya. Iya, Ya, betul. betul. Ha-ha. Oke, nah untuk hak akses sendiri nih Bu Kabit, kira-kira ada syarat-syarat khusus nggak, misalnya beberapa OPD nih mau kerjasama, Iya. itu harus ada perjanjian kerjasama dulu nggak Bu Kabit? Oh iya, pertama sekali OPD tersebut atau lembaga pengguna tersebut harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Permohonan untuk mendapatkan hak akses. Sebelum hak akses diberikan, kita di sudut capil akan melanjutkan permohonan mereka tersebut ke Dirjen Dukcapil. Oke. Jadi setelah ada persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal Iya. ini Dirjen Dukcapil, maka kita lanjutkan dengan perjanjian kerjasama. Oke, setelah itu barulah diberikan hak akses. Iya, Oke. karena kita sudah menandatangani kedua belah pihak perjanjian kerjasama tersebut. Oke, jadi buat Sobat Dukcapil nih, misalnya menemukan kendala di Dinsos, nah saya nggak terdata lagi nih, atau di BPJS Kesehatan kok saya nggak aktif, itu nggak harus langsung datang ke Disdukcapil ya Bu Kabit ya? Iya. Atau mungkin data pendidikannya atau di sekolah anaknya itu nggak terdata, Iya. itu Sobat Dukcapil bisa langsung ke dinas terkait, nggak Iya. harus ke Disdukcapil ya Bu betul. Kabit ya? Iya. Karena kita banyak menerima ya Bu Kabit ya? Iya, mungkin juga kita sampaikan pada masyarakat, kalau seandainya datanya tidak ditemukan atau datanya bermasalah seperti di perbankan, di BPJS, ada di pinjaman kredit motor, benar. itu juga sering kami dapatkan masyarakat mengadu kepada kami kalau data mereka bermasalah, data mereka tidak ditemukan. Iya, benar. Nah, dengan adanya pemanfaatan data ini dan kita sudah memberikan kepada lembaga pengguna, termasuk kecamatan. Iya. Masyarakat yang di kecamatan yang bermasalah itu mereka bisa langsung ke kecamatan untuk menyandingkan datanya, untuk mencek datanya. Benar. Dari situlah bisa diketahui dan dapat solusi dari pemanfaatan data tersebut. Oke, jadi misalnya nih Sobat Dukcapil berdomisili di Mae misalnya, atau Iya. berdomisili di Kapur 9, mau cek data nih nggak terdata, itu nggak harus datang ke Disdukcapil ya Bu Betul, Kabit ya, betul. karena kita sudah memberikan hak aksesnya ke Iya. masing-masing Kecamatan. kecamatan. Nah, jadi kalau misalnya tidak terdata tuh Sobat Dukcapil langsung aja. Langsung aja, tidak perlu ke capil. Tidak perlu jauh-jauh ke Payakumbuh iya, ya. betul Bu Yanti. Oke, Iya. berikutnya nih selain pemanfaatan data, bidangnya Bu Kabit juga tentang inovasi pelayanan ya Bu betul. Kabit ya. Iya. Nah, terkait inovasi pelayanan, menurut Bu Kabit nih, kenapa sih saat ini layanan publik itu harus memiliki inovasi? Kira-kira kenapa tuh? Ya. Karena pelayanan itu tidak selalu mulus. Dan target tidak segampang itu kita capai. Iya, betul. Nah, untuk melayani masyarakat yang penuh dengan problema dan penuh dengan permasalahan dalam elemen datanya dan juga target yang harus kita capai, maka kita harus membuat suatu terobosan. Iya. Terobosan itu adalah suatu inovasi. Karena dengan adanya masalah, maka ada inovasi. Oke, betul sekali. Nah, gitu Sobat Dukcapil ya. Kalau misalnya terjadi masalah, disitulah Bu Asri Melwani menciptakan inovasi-inovasi. Sehingga sekarang ada berapa total inovasi Bu Kabit? Sebanyak 28. Ada 28 Sobat Dukcapil inovasi yang ada di Disdukcapil Iya. Kabupaten 50 Kota. Nah, terkait inovasi ini ada dasar hukumnya nggak Bu Kabit kira-kira? Ada ya. Karena kita untuk melaksanakan itu kita tidak bisa Serta-merta begitu ya? serta-merta kita buat serta-merta langsung kita terapkan, tidak. Oke. Karena kita nanti takut ada masalah nanti di kemudian hari. Betul. Jadi kita membuat suatu keputusan bupati. Oh. Itu dasar hukum dari pelaksanaan inovasi kita. Oke, jadi semua inovasi yang ada di Disdukcapil itu dasar hukumnya berasal dari keputusan bupati ya. Betul. Nah, boleh di-spill sedikit nih Bu Kabit, kan ada 28 ya, nggak Iya. mungkin dijelaskan Iya, secara satu keseluruhan persatu. satu persatu ya. Iya. Mungkin nanti kita ada sesi khusus ya Bu Kabit iya, ya. kita bahas satu persatu. Secara detail ya. Iya, Nah, kita sekarang bedah.
kita bedah kita bedah satu-satu. satu persatu Kalau nanti. sekarang nih karena Iya. kita mengingat durasi ya Bu Iya. Kabit ya, boleh di-spill nih apa Iya. aja inovasi yang ada di Disdukcapil 50 Kota. Baik, mungkin selayang pandang ya, Aha, dalam sekilas ya. sekilas pandang. Jadi kita punya sebanyak 28 inovasi, diantaranya yaitu ada namanya Peduli Lansia, yaitu pelayanan dokumen kependudukan bagi penduduk lanjut usia. Nah, ini kita prioritaskan. Kita memberikan suatu loket di Disdukcapil untuk lansia kita ini. Kita prioritaskan, kita berikan tempat yang senyaman mungkin untuk lansia ini. Dan mereka tidak perlu menunggu antrian karena Oke. kita prioritaskan mereka ini. Nah, itu nih informasi Iya. yang sangat penting nih Iya. buat Sobat Dukcapil. Nanti jangan sampai, wah saya bawa ibu yang lansia, kenapa harus nunggu? Kita ada inovasinya. Iya. Jadi Sobat Dukcapil yang membawa lansia itu diprioritaskan Iya, ya, Bu Kabit betul. ya. Iya. Oke. Kemudian juga ada namanya Pelumas, yaitu pelayanan untuk masyarakat disabilitas. Oke. Kita kalau di kantor, kita menyediakan peralatannya seperti kursi roda, tongkat, dan juga loket tersebut khusus dibuat disabilitas. Oke. Dan juga ini kita juga menjangkau dan kita sampai ke lokasi seperti dari rumah ke rumah. Itu kita membawa peralatan dan membawa tim untuk melakukan pelayanan. Betul-betul masyarakat disabilitas ini tidak bisa ke kantor Oke. melakukan. Jadi Ya. kalau misalnya ada beberapa teman-teman disabilitas yang mungkin tidak memungkinkan untuk mobilitas ke Disdukcapil, itu kita langsung datang Langsung ya Bu datang. Kabit ya. Kita Kita ada bawa tim. peralatan, kita bawa tim untuk dilakukan perekaman perekaman. KTP elektronik ya Iya. di tempat Di tempat. teman-teman Ah, disabilitas berada. Iya, betul. Oke, lanjut apa lagi nih Bu Kabit? Kemudian ada Palu Hakim. Hmm? Apa pula ini Palu Hakim ya? Ada Bu Yanti? kata-kata hakimnya Hakim ya Bu Kabit ya. Iya. Apa tuh Bu Kabit? Iya. Palu Hakim adalah putusan berlalu hadirkan administrasi kependudukan. Nah, kok sampai pengadilan ikut campur di dalam Kependudukan. pelaksanaan administrasi ini. Nah, jadi kita sudah bekerja sama dengan pengadilan agama Kota Payakumbuh, pengadilan agama Tanjung Pati. Tanjung Pati. Nah, setiap ada permasalahan masyarakat ini, baik itu terkait dengan pengangkatan anak, perceraian. Jadi itu tuh kan secara otomatis dengan jatuhnya palu itu menandakan mereka sudah ada keputusan dari pengadilan. Iya. Nah, secara otomatis tentu status mereka sudah berubah. Ya, betul. Dari yang kawin sudah cerai. Nah, kita sudah bekerja sama dengan pengadilan ini. Jadi kita mengganti dan merubah dokumen kependudukannya, tentu ada syaratnya ya, Iya, Bu Yanti betul, ya. betul. Nah, dan langsung kita rubah status mereka itu. Nanti Oke. kita serahkan ke pengadilan, nanti pengadilan yang akan menyerahkannya ke pencari keadilan tersebut. Oke, nah Sobat Dukcapil kalau misalnya ada berurusan nih di pengadilan agama, itu kita udah kerjasama dengan pengadilan agama, baik itu pengadilan agama Tanjung Pati dan juga pengadilan agama Kota Payakumbuh. Payakumbuh, iya, betul. Jadi nanti pihak dari pengadilan agama tuh juga akan memberikan informasi terkait syarat-syarat sehingga ketika hasil keputusan dari hakimnya keluar, itu Sobat Dukcapil juga mendapatkan dokumen kependudukan yang statusnya sudah berubah. Ya, Bu Kabit ya. Oke. Nah, tadi ada hakimnya. Kira-kira apa lagi nih Bu Kabit? Ya. Datang dengan cinta. Waduh, ada cintanya Iya. Sobat Dukcapil. Apa tuh Bu Kabit? Data ulang korban bencana, cetak dan distribusikan administrasi kependudukannya. Oke. Kita sudah bekerja sama dengan Damkar. Nah, jadi kalau ada korban kebakaran, itu kan dokumennya habis semua. Untuk mengurus dokumen berikutnya yang diminta adalah KK sama KTP. Bener banget. Nah, jadi dasar untuk pengurusan dokumennya yang lainnya lain ya. seperti Pajak. STNK, BPKB, Iya, benar. itu yang diminta oleh kakak dulu sama KTP. bener. Nah, Sementara disitulah, dokumennya udah habis ya Bu betul, Kabit ya. disitulah hadir Dinas Kependudukan Bertan Sipil untuk membantu
masyarakat yang terkena bencana tadi, korban kebakaran. Oke, jadi Sobat Dukcapil, kalau misalnya ada misalnya tetangga atau teman-teman Sobat Dukcapil yang mengalami bencana kebakaran, itu kita udah kerjasama langsung. Dengan damkar. Yang terkena bencana itu bisa melaporkan langsung ya Bu Kabit Iya, ya betul. ke petugas damkar Iya. yang ada di lokasi Iya. untuk diterbitkan dokumen kependudukannya. Betul. Oke. Iya. Jadi Sobat Dukcapil, karena mungkin lagi kalut, Kalut, tertimpa iya. bencana ya, nggak harus datang ke Dukcapil, Iya, betul. lapor aja Iya. ke petugas teman-teman Iya. damkar. Nanti teman-teman damkar yang Iya. akan meneruskan Iya. ke kita Iya. ya Bu Ini Kabit pelayanan prima juga Bu Yanti. Mhm. Hari ini kebakaran, besok kalau sudah datanya masuk ke Capil, besoknya kita serahkan Oke, udah bisa dokumennya. langsung jadi Iya. ya. Ha-ha. Itu adalah salah satu bentuk Inovasi inovasi kita dan pelayanan prima kepada masyarakat. Masyarakat. Iya, betul. Ada lagi Bu Kabit kira-kira? Paduka. Paduka. Iya. Paduka. Paduka jangan dibilang raja. Raja ya. Iya. Apa tuh Bu Kabit Paduka? Paduka adalah pelayanan administrasi kependudukan Mhm. akibat korban bencana. Bencana. Kalau Iya. yang tadi itu bencana kebakaran, Bencana kalau kebakaran, Paduka sekarang bencana seperti banjir, Mhm. longsor. Iya. Itu kalau banjir kadang banyak juga tidak sempat Dokumen hanyut. menyelamatkan dokumennya itu, Mhm. maka kita hadir di Hadir sana. juga. Jadi seperti yang damkar tadi, Mhm. mereka langsung mengamari ke kita Mhm. di Sudut Capil. Sekarang terjadi bencana, Bencana. besoknya kita langsung Udah hadirkan terbitkan. dokumen kependudukannya. Oke, Nah, baik. Nah, menurut Bu Kabit nih ya, dari sekian banyak inovasi yang ada di Dukcapil 50 kota, apa yang perlu dilakukan supaya inovasi ini tepat sasaran dan juga bermanfaat bagi masyarakat? Ya, baik. Mungkin kita harus sering mensosialisasikan karena kita di Sudut Capil mempunyai Instagram, YouTube, Iya. Facebook dan lain sebagainya. Mungkin bisa masyarakat untuk melihat dan mengupdate data, bisa dari situ mendapatkan informasi yang telah kami sajikan melalui medsos tadi ya. Iya, betul. Mungkin juga termasuk Sakinah PDKT juga itu. Nah, itu dia ada satu lagi Iya, nih yang kita Sakinah kelupaan PDKT, nih. iya. Sakinah PDKT. Iya. Nah, kalau udah Sakinah nih udah tahu nih Iya, tentang sudah apa nih. iya Apa Bu Kabit? betul. Sakinah PDKT adalah siap akad nikah, pengantin dapat KK dan KTP. Oke, jadi kalau Sobat Dukcapil nih ada rencana di Desember ini ya, Iya. atau bulan depan atau minggu tahun depan baru. atau tahun baru Iya. berencana Iya. untuk menikah. Iya. Nah, kita ada inovasi. Sakinah PDKT. Itu gimana tuh Bu Kabit? Jadi Sakinah PDKT ini tercetusnya dan timbulnya ini karena ada masyarakat selesai akad nikah dan selesai bulan madunya, kemudian mereka hamil, Mm-mm. sampai di saat dia akan melahirkan, Baru mereka ingat. belum mengurus dokumennya dan belum mengurus BPJS-nya. Oke. Sementara dia melahirkan harus operasi. Oke. Mereka orang tidak mampu. Mhm. Jadi tentu perlu Iya, BPJS. iya, Nah, betul. dengan adanya itu kami timbullah inovasi bagi Iya, kami bagaimana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ini karena mereka sudah terlena dengan bulan Iya. madunya. Maka dengan itu kita sajikan Sakinah PDKT ini. Selesai akad nikah, mereka akan mendapatkan dokumen kependudukannya dengan statusnya yang baru. Kita pernah juga nih Bu Kabit Iya. dapat komentar dari Iya. Instagram Iya. ketika kita ngepost dokumentasi Sakinah PDKT, kok saya waktu nikah kemarin nggak ada sih katanya. Iya. Sebenarnya bukan nggak ada ya, Sobat Iya. Dukcapil ketika Iya. mendaftarkan KUA. ke KUA itu biasanya pihak KUA Iya. akan memberikan informasi terkait persyaratan-persyaratan yang diperlukan agar bisa diterbitkan dokumen kependudukannya. Betul. Kita udah kerjasama ya Bu Iya. Kabit ya Ha-ha. dengan 13 KUA yang ada di Kabupaten 50 kota. betul. Jadi Bapak Ibu di KUA nanti akan memberikan informasi syarat apa aja sehingga nanti ketika Sobat Dukcapil akad nikah, setelah akadnya selesai, kita langsung di Menyerahkan. waktu yang bersamaan Iya, menyerahkan dokumen kependudukan. kependudukannya kepada pengantin tersebut Oke. dengan statusnya sudah berubah Oke, yang dari awalnya lajang menjadi jadi kawin. ya Iya, atau menikah. ha-ha. Nah, biasanya langsung diserahkan juga oleh pihak di Dukcapil, biasanya Ibu Kabit ikut serta ya Bu Iya. Kabit ya. Boleh lah Sobat Dukcapil Boleh lah, yang berencana Iya, diundang. diundang kita juga gitu ya untuk memeriahkan ya Bu Kabit iya, ya. betul. Ha-ha.
Oke, itu terkait inovasi Sakinah PDKT. Iya. Kira-kira ada pesan atau himbauan nggak Bu Kabit kepada Sobat Dukcapil terkait inovasi yang ada di Dukcapil 50 Kota? Ya, mungkin untuk sahabat Dukcapil, kita kan sudah punya banyak inovasi, termasuk yang kami sampaikan tadi. Jadi kami juga berharap ada feedback setelah kami sampaikan itu, ada feedback dari masyarakat untuk memanfaatkan inovasi yang telah kami sajikan dan telah kami buat untuk meringankan dalam hal pelayanan ini, sehingga dokumen yang diharapkan itu cepat sampai kepada Bapak Ibu sahabat Dukcapil. Jadi kita sudah menciptakan inovasi diharapkan kepada Sobat Dukcapil untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan sebaik-baiknya ya Bu Kabit ya. Sehingga pelayanan dokumen kependudukan itu menjadi lebih cepat dan efektif. Lebih cepat, efektif. Sobat Dukcapil, demikian pembahasan kita kali ini tentang inovasi yang ada di Dukcapil Kabupaten 50 Kota. Semoga pembahasan kita di Pose Dukcapil kali ini dapat memberikan manfaat dan juga informasi buat Sobat Dukcapil semua. Sehingga Sobat Dukcapil itu dapat memanfaatkan inovasi yang ada yang telah dihadirkan oleh Dukcapil Kabupaten 50 Kota. Dan terima kasih banyak Bu Kabit atas informasi yang sudah diberikan. Semoga Bu Kabit selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Dan Sobat Dukcapil, demikian Pose Dukcapil kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di Pose Dukcapil berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.